dan jangan masuk Khawarij dan Syiah serta semua kaum yang 75. Berapa sebenarnya? Yo, raja kita ni yang tu. Raja kita semua Sultan Iskandar Muda. Jadi menyomenan bahawa akidah selain Ahlus Sunnah wal Jamaah lagi Syiah, Khawarij, ya. Khawarijnya kerap sama dengan Wahabi Ronyolah. Kemudian Syiah Rafidah, Mu'tazilah dan 72 yang lainnya itu tidak boleh ada di Aceh. Kenapa? Iskandar Muda menjawab, kalau 72 golongan itu hadir di Aceh, itulah kaum yang merusakkan agama Islam. Ya? Dan kaum itulah yang menghasut-hasutkan rakyat dan membuat huru-hara negeri. Dan mengacaukan keamanan rakyat dan kemakmuran negeri. Ternyata akidah-akidah yang kali dipegah oleh Iskandar Muda yang anjik tamang Aceh, jino kana mendung di Aceh. Maka ji tabe ta kalon karu-karulah masjid. Karulah masjid. Ya, orang saling pohlah masjid, saling menyalahkan. Atau petuah Iskandar Muda hanya yang dia ikuti. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas Syiah, belum, Khawarij, Wahabi, pulang tak betul, telah luntuan Mu'tazilah. Nah, kali ini kita akan bahas Murji'ah. Murji'ah tak panjang penjelasannya, ya, karena singkat sekali ideologi mereka, tapi ada di Aceh juga ajaran Murji'ah. Dia tekan laju mandum nah karena di Aceh nya yang pegah Ali Iskandar Muda 72 mungkin kan lebih 82 mandum karena di Aceh. Dan Iskandar Muda berkata, dan kaum yang 72 maka itulah kaum yang khianat kepada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pulau dipegah oleh beliau, dan kaum yang tersebut itu amat musuh dengan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ajib terkenan titik. Jadi kita sudah tahu fatwa Iskandar Muda, raja seluruh Aceh, mandum ulama kerajaan Aceh sepakat bahwa akidah yang terima di Aceh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan tidak boleh masuk Khawarij dalam kurung Wahabi nanti, tidak boleh masuk Syiah, tidak boleh masuk Mu'tazilah dan 70 yang lainnya. 70 yang lain lekan ku hana mungkin kita bahas. Salah satu ni Murji'ah yang akan kita bahas pada malam yang berbahagia. Apa dasar Iskandar Muda membuat fatwa itu? Bahawa kalau mereka masuk, negeri akan huru-hara. Ya kan? Dan mereka sangat memusuhi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, nyan kon haba luntuan, nyan kon luntuan kun, nyan langsung dari fatwa Al-Imam Adil Iskandar Muda. Jadi ini kampung kan? Download mentong kitabnya wah, yang patih mungkin haba luntuan kan? Silahkan download kitab ini di Google, halamannya halaman 37. Halaman 37 baca judulnya Menjaga Agama Islam dari Kaum 72. Baik, sudah titik sampai situ. Nah, sekarang kita lihat fenomena yang terjadi di masa ini. Hari ini sudah banyak sekali yang masuk ke Aceh dengan berbagai macam gaya mereka dan tentu punya tujuan masing-masing. Kita sudah bahas kemarin Syiah sudah ada di Aceh. Beberapa tahun yang lalu didapatkan satu madrasah Syiah di daerah Ulele. Dan di Aceh sudah juga ada Mu'tazilah yang selalu berfikir dengan logika tanpa terkena dengan wahyu. Bacut-bacut logika. Ini kita carong, kenapa kamu pintar? Ya, karena saya belajar, bukan karena Allah, bukan. Kenapa kamu kaya? Karena saya cari duit, bukan karena Allah, bukan.
Itu sudah ada juga di Aceh. Dan selain itu juga ada namanya Wahabi yang bertameng dengan Al-Quran dan Hadis dengan tujuannya juga, yaitu menciptakan radikalisme yang ada di Indonesia. Demikianlah yang ditulis oleh salah seorang wakil mantan BIN dari masa Megawati, beliau bernama Kiai Haji As'ad Ali. Nah, sekarang kita lihat berita, ada beberapa kasus yang ditemukan oleh polisi, ada terindikasi Wahabi radikal yang akan merusak negeri ini. Dan itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dah, yang malam ini kita akan bahas adalah Murji'ah. Kadang tinarundanya uman tengku Murji'ah karena dia Aceh wah, kon kana ni kana rumah raya bukan. Kana daya halam pula. Jadi kita Aceh ni diambang kehancuran. Belanda itu tidak menghancurkan Aceh lewat ekonominya, karena Islam bisa membangkitkan sendiri tubuh ekonominya. Belanda tahu Islam tidak bisa dihancurkan dengan politiknya, tidak bisa dihancurkan ekonominya. Menghancurkan orang Islam Aceh mudah dengan imannya. Kalau ini sudah rusak imannya, kau mulai patih bahawa lun kaya karena lun, bukan karena Allah, yang kau pakai sama-sama roh juga. Ini adalah konsep yang dibuat oleh Sunok Horgonya. Belanda memanggil Sunok Horgonya untuk meneliti Aceh, bagaimana cara menghancurkan Aceh. 50 tahun payah tak kuasai Aceh. Bahkan di tempat lain mudah aja, lagi Jawa mudah dah rebut. Bahkan Aceh hancur. Sunok Horgonya yang berkata Aceh itu masih punya fanatisme berat terhadap iman dan ajaran Rasulullah. Gimana cara? Maka itu hancur oleh Sunok Horgonya dengan cara merusak imannya. Buatlah akidah-akidah baru, forgetlah khilafiyah. Dan yang sampaikannya adalah kali disampaikan oleh Iskandar Muda pada tahun 1607 yang lalu. Dan dia hendak betih yang akan terjadi, makanya akan terjadi perebutan masjid, perkahlian dalam masjid, upakailah masjid, karena fatwa Iskandar Muda tidak dituruti kan. Betul berkali Iskandar Muda kan, apabila 72 golongannya terus guna Aceh, mereka akan membuat huru hara negeri. Nah, salah satunya Murji'ah. Baik, kita mau kenal inti bab udahnya hanatru. Saya bahas Murji'ah dulu, nanti baru terakhir kalau ada waktu kita akan bahas fenomena yang terjadi di Aceh yang fokusnya pada berbagai macam firqah yang sudah muncul hari ini. Jadi jamaah dirahmati Allah, Murji'ah itu diambil dari kata raja'ah, kembali kepada Allah. Ada yang salah tengku, kita bahas dulu. Murji'ah ini muncul punya latar belakang sebab kenapa Murji'ah muncul. Salah satunya ketika perang antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib berkhilafiyah sehingga mereka berperang dengan pedang, maka Syiah itu menganggap Ali adalah pengganti satu-satunya Nabi. Abu Bakar kafir, Umar kafir, Utsman sebahagian awal pemerintahan hana kafir, sebagian akhir kafir. Menanikala Ali. Maka ijaklah awak Murji'ah, pergilah orang Murji'ah, kalau begitu pendapat kalian salah. Kita harus kembali kepada Allah. Betul kan? Betul bekas Murji'ah kan? Tapi ingat, coba nanti kita lihat bagaimana perkembangan mereka cara berideologi. Dan mereka bangkit juga karena faktor perang Jamal. Perang Jamal antara Ali dengan Aisyah. Kenapa terjadi perang? Yang kita bahas, yang kombab dan yang malam ini. Setelah terjadi perang, maka bangunlah Syiah yang membela mati-matian Ali dan mengkafirkan Aisyah. Mengkafirkan Aisyah, mengkafirkan sahabat Nabi Zubair bin Awam. Maka bangunlah Murji'ah mengatakan kita tak boleh begitu. Semua kekhilafian antara sahabat kembali kepada Allah. Betul kan? Betul. Tapi itu tak kalah berakhir. Nah,
Maka inilah sebab dasar, dua di antara sebab-sebab yang lain kenapa Murji'ah itu muncul. Perkembangan terus berlanjut terus ajaran Murji'ah, maka nanti bangun beberapa orang di situ untuk mengembangkan kembali ideologi Murji'ah. Apa yang terjadi? Karena konsep mereka semuanya kembali kepada Allah, dan konsep mereka Allah hanya melihat dalam hati, tidak melihat yang lain, karena kan hadis. Apa hadisnya itu? La yanzuru ila ajsamikum. Allah tak melihat tubuhmu. Allah tak melihat jasadmu. Allah tak melihat rupamu. Walaki yanzuru ila qulubikum. Yang Allah lihat itu hatimu. Itu hadis Nabi. Cuman salah hicau lewat Murji'ah. Kiban bukan lewatnya. Kalau begitu, kalau kita menghina Nabi, selama iman masih ada, tetap kita orang beriman. Kalau kita berjudi, kalau iman masih ada dalam hati, tetap termasuk orang beriman. Kalau kita berzina, membuat amaliyah homo, liwat, ini bahasa lain. Kemudian mencuri, berzina, memukul orang, menghina Nabi, berbuat amaliyah dosa-dosa yang besar, termasuk menyembah patung, memuja orang yang menyembah patung, selama masih mengakui Allah dan Rasul dalam hatinya, dia termasuk orang beriman. Disinilah mulai salah ideologi daripada Murji'ah. Nah, hanya bahaya nunggu ya. Dia pegah lewat Murji'ah, kenapa tu mencuri je nama Allah. Mang kamu zina, kenapa lanjutkan zina terus, yang penting masih beriman pada Allah dan Rasul. Kalau Allah tak melihat jasadmu begah lewatnya. Karena sesuai hadis Nabi, Allah tak melihat tingkah lakumu, yang Allah lihat adalah hatimu. Jadi bagi awak Murji'ah, tidak naik haji, tidak melakukan sholat, tidak mengeluarkan zakat, tidak melakukan amaliyah perintah Allah, selama masih ada iman dalam hati, beriman kepada Allah dan Rasul, dia termasuk orang beriman. Nah, ini sudah mulai bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, siapa mencuri, faqta'u aydiyahuma, potong juga. Murji'ah jangan dipotong, kembali kepada Allah. Murji'ah. Apalagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyuruh setiap orang kalau sudah balik sholat, kalau tidak pukul bagi anak 10 tahun. Kata Murji'ah, enggak apa-apa, kembali kepada Allah. Jadi mandung yang perintah Allah dalam rukun Islam, nyan han dipuput hanapu dengku. Yang penting mentang beriman kepada Allah dalam hati dan Rasulullah. Bagi Murji'ah, bagi itu yang Ahlussunnah ni, siapapun itu, mau pejabat kah, mau siapapun, mau ulama kah, polisi kah, tentara kah, kalau tidak solat, dia terhukum kafir nikmat. Punya awak Murji'ah hanya hanapu, kembali kepada Allah. Dia tidak berdosa. Baik, sekarang pertanyaannya, apakah sudah hadir konsep yang lainnya ini di Aceh, ideologi Murji'ah ini di Aceh? Wah, bukan hadir lagi, sudah banyak sekali orang buat rumah besar-besar, pesantren, bahkan pengajian dong. Baik ya, kita sebut saja salah satunya, ya kita tak sebut nama. Di Aceh tengku, karena model urang ajaran ji hijau ulangan ketujuh, munyo katuk lagi ketujuh hanapu semayang di, semayang wajib. Munyo hana betih teleplunya 4 tempat. Ya? Termasuk bab haji. Nah model munyo haji, hana payah jujur haji juk peng bak gurai kajut nit lam hati kabare. Kamu ada haji. Hai benar awak. Haji itu kan wajib bagi yang mampu. Tahu nak leh? Ya hana mampu kah hana wajib? Bagi awaknya puka wajib, pu hana wajib, puka kaya, hana peng dan bekal ataupun hana
Sip laju pip mata juk peng bak gure kale haji labbaik Allah kasih habis. Kali wow. Kamabrur. Karena dengku dia aja. Lipat dengku untuk lu nyawa. Sudah ada. Ya kan? Jadi wasiat Iskandar Muda kita tak pernah ikuti. Makanya Aceh hancur-hancuran, rusak. Dan dunia kon lentuan beri nasihat ke dunia hanya lentuannya anu banyak dah bergaju. Tapi malamnya lentuan petruk haba dari raja kita ni Iskandar Muda disepakati oleh Rais Al-Jumhuriyah. Rais Jumhuriyah punya bahasa kita ni orangnya DPR MPR. Punya bahasa kerajaan Rais Al-Jumhuriyah. Disepakati oleh Rais Jumhuriyah. Fatwa Iskandar Muda disepakati oleh Rais Jumhuriyah. Mudah-mudahan kerajaan Aceh Darussalam yang kita kenal jaya dahulu memegang amanah Allah dan Rasulullah dengan cara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah baik tamu lain. Punya tamu lain hancur je nanggur. Yang menanggur kan? Hanya Murji'ah. Ada juga kejadian di Aceh juga, ya kita tak sebut di mana tempatnya, bahwa ada meyakini munyo kita nyoka je ke kiwan ke nah munyo kita nyoka taturi ju gure macam mana gure taturi ya, kemudian kalau dah simpan dalam mulut, kalau dah simpan dalam hati, itu nanti kalau berbuat dosa ingat guru udah terhapus dosanya. Lagi Murji'ah ni. Ya, kalau masih ada iman dalam hati, iman kepada Allah dan Rasulullah, buat maksud hana pulih, hana semayang kaje, hana haji kabere. Yang penting mantang iman kepada Allah dan Rasulullah. Ini sudah menjamur di Aceh. Bahkan kita lihat kaum Murji'ah itu sudah hilang, hana lenan Murji'ah. Tapi konsep dan polanya masih ada. Ideologinya masih berkembang di sini. Kenapa banyak sekali Aceh masuk ideologi-ideologi baru? Karena di Indonesia Aceh yang masih kuat syariatnya. Kalau ini hancur, Indonesia hancur. Ini target semua orang, target semua golongan. Dan mufom lagi untuk penghancur Aceh kan ekonomi nangku, ekonomi orang Aceh kuat-kuat punya hamanan hana merdeka Indonesia nangku. Ya kan? Yang bantu Indonesia orang Aceh. Serahkan pesawat RI 001-nya, 002-nya, Merhdek yang ada di Monas. Bantuan orang Aceh. Enggak bisa dihancurkan ekonomi orang Aceh. Mereka kuat. Politiknya juga demikian. Bagaimana politik Cun Nyadin yang seretuh draw awak Belanda dia merumpuknya, mana merumpuk. Tengku Umar dengan siasah pura-puranya masuk Belanda sehingga dodoi puanco awak Belanda. Politik Aceh tak bisa dikuasai. Nah, cara menghancurkan orang Aceh mudah saja. Pergaduh Ahlus Sunnah wal Jamaah pertama orang yang lain. Cuma ni lah kemah aku. Cuma yang paling hina yang model golongan bertameng di balik Al-Quran dan hadis. Waktu tepuk Quran hanya. Ya kan? Kadang-kadang mana? Ayo baca-baca Quran, baca-baca sunnah, baca-baca Quran, baca-baca sunnah. Padahal ibu dah mana? Ini hati-hati sekali. Nah, maka oleh karena itu Murji'ah yang kita dengar orangnya malamnya itu sebenarnya sudah tersebar di mana-mana. Di mana pusatnya itu Murji'ah? Lebih kepada di arah sanalah, arah barat sana. Kaliran. Arah utara timur itu lebih kepada Khawaridnya dan Wahabiyah. Kan tak salah Hawa ini, tapi lebih banyak muncul di sana. Kalau Murji'ah, Jabariyah, ini lebih kepada barat selatan. Nah, di sinilah tugas ulama katanya Abu Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi membangun daya di posisi di mana banyak ideologi itu terjadi. Dijak ulama-ulama lain, Abu Aziz, Abu Tanah Merah, ijak benar. Jak buat Pak almarhum Abu Ya. Maka ditebit bahasa Abu Ya makanya. Nyo mantong asli bahasa beliau.
So istighal syar'i hana hakiki, maka yang sama lagi Wahabi. So istighal hakiki hana ngan syar'i, sama lagi urang zindiki. Dalam kaedah Iskandar Syekh Mudawali, tusam akwan lemah Tuhan. Kemana? Tusam akwan lemah Tuhan. Artinya apa? Menyata tusam akwan yang lemah je Tuhan. Artinya apabila kita memfanakan diri, langsung kita bisa melihat tu Tuhan. Wujud diri kota syaitan. Apabila ana orang nak pegang hailun wali ba, hailun wali ba, la ulama ba, yang kena syaitan. Jadi kaedahnya ditebit oleh almarhum Abi Andawali karena mengingat masa setting sosial di masa itu. Ini sejarah singkat perjuangan beliau menghancurkan ideologi Jabariyah, Murji'ah yang ada di daerah sana. Benar bukan? Jadi jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila mungkin ada orang tanya, apakah yang 70 golongan itu sudah hadir di Aceh? Sudah. Milata Abraham. Nah, kasus Milata Abraham, mungkin ayah teringat mah? Nah, teringat yang kasus Milata Abraham yang temalam Serambi sehingga disyahadatkan kembali di Mesir Raya itu kan? Karena ya, apalagi Syiah sudah ada, Khawarij sudah ada dan seterusnya. Nah, inilah kesesatan-kesesatan akidah Murji'ah. Jadi menyongetanya jak bak sabah golongan lagi yang model hati-hati ni ingat je yang Murji'ah. Ya, Murji'ah tengku hana wajib semayang ni. Menyokatro katanya beriman kepada Allah dengan Rasulullah, beriman kepada Allah, pep mata alungkah beriman truk mati ya Allah. Dan saya sudah beriman kepada engkau wahai Rasulullah, semayang hana wajib beli. Zakat hana wajib beli, haji hana wajib beli, kaji tak pubut di masjid-masjidnya hana pu. Dosa besar hanya. Berkata perempuan awak Murji'ah apa ikut? La yanzuru ila ajsamikum. Allah tak melihat jasadmu, tak melihat rupamu, walaki yanzuru ila qulubi. Hadisnya benar, salah mengamalkannya. Nunggu. Jadi jamaah dirahmatillah Allah, maka jangan terulang kembali dan jangan masuk ke lubang sama sekali. Siapa yang tahu bagaimana Aceh itu? Salah satunya adalah hukuman. Hukuman Ibu Ibrahim namanya kuat tak bisa perang di bakal ini ditangkap lagi. Maka sampai hari ini sampai tadi jangan terlibat. Ayo kita kembali fatwa kalau sudah hadir 70 golongan, maka dia akan yang berkaitan menjaga umat Islam syariat Rasulullah jangan masuk Syiah. Kenapa? Karena mereka itu adalah yang rusak agama syariat Allah dan akan musuhi ulama. Apa dasar-dasarnya dan bagaimana pola yang dibuat oleh sekarang akidah al-sunnah pada masa Aceh.
hanya wajib bagi semua Aceh ikut ahli sunnah. Pertanyaannya, bagaimana ahli sunnah masa sekarang negara dibuat? Aturannya, sistemnya, metodenya, tapi jangan buat ini. Nanti dulu baru dibahas ahli sunnah pada lebih dia yang balik kalau buku takaran ini dibuat oleh Sultan Abu Mansur disepakati sampai raja terakhir Sultan Daud Shah. Kebetulan ini raja namanya Sultan Ibrahim Mansur. Punya teman namanya Kuci Bilek. Kuci Bilek inilah yang membagikan komputer. Dia komputer termasuk incaran Belanda. Incaran Belanda untuk menghapuskan ekonomi karena terkait perang dunia. Dan kedua itu percaya ke perang dunia yang dianggap Belanda paling berbahaya apabila orang Aceh percaya perang dunia yang hanya dituduh mulai dibangkang bukan Allah. Maka kita yang Belanda kita perang dunia Allah hanya dan Batik Hulu. Yang dikenal seorang jenderal kunci ulama jenderal tapi dia bersuara seperti mengapa tidak punya lomba lain tapi kalau saya bisa itu sudah dilakukan maka terima kasih raja Bagaimana cara mengembalikan undang-undang kanun Muqta Alam sementara orang-orang yang bekerja di pemerintah tidak mengerti agama dan kanun itu sendiri, Abu? Kan rumuh adat, benar dia? Menteri adat yang sudah diresmikan oleh Indonesia sendiri, sudah disetujui. Dengan itulah kita lakukan. Dah nama saja. Menyona tu puimung ya buat sunatah ja buatnya, tak praktek ni macam-macam. Karena kanun Muqta Alam bukan hanya bab akidah, tapi bab adat dipergasi itu termasuk mat megang. Mat megang yang dalam kanun Muqta Alam 180 derajat beda daripada megang yang lakukan orangnya. Beda dan itu. Gimana cara praktek? Mudah saja. Mulai dari rumah danyo atau dari masjid danyo. Tapi benar orang yang tersebut kanun Muqta Alam. Jadi ya praktek terus. Karena semuanya kanun Muqta Alam ini berdasarkan dari kanun al-asyi yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Jadi benar kan? Kita menjadi baca kanun Muqta Alam sama lah kita baca kitab sih. Ada kan yang pegah lain sekadar mudah bagaimana adat orang Aceh, adat petuju, adat belum, mak megang dan seterusnya. Jadi menanjara
Nalai hana. Habis. Jadi jamaah dirahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, malamnya fokus bedanya bab tentang akidah yang sudah dirumuskan oleh raja kita semua. Oleh karena itu, ayo kembali ke fatwa Islam Muda dan berpegang teguh dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi tuan sendiri, bermanfaat bagi jamaah dirahmatillah Allah. Haji, tu kena boleh? Anak tanya angkat? Ana? InsyaAllah kita akan bahas sama jemaah secara Sebetulnya kerana pertanyaan, ada terpudang yang berontak jiwa. على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على سيدنا يا ربي صل عليه وسلم Maksudnya saya ini kan kuno dengar aku yang betul. Dan ini tengok surah Aceh muda, Aceh maju, Aceh hebat, Aceh pulang, Aceh pulin. Kita dengar surah pada Abu Yatang 6-0. Ana berarti. Ana lagi pegang ya. Kamu oleh Kedin dan kemudian Ilom, anak-anak juga akan tersekat.